Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan kameranya yang belum dinyalakan bisa dinyalakan terlebih dahulu supaya saya juga bisa mengenali wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin, langsung saja kita mulai tuweb untuk yang kedua kalinya ini. Sebelum melaksanakan tuweb silahkan bisa dicek di e-learning Bapak Ibu sekalian sudah, saya buka juga untuk presensi tuweb hari ini. Silakan sembari mendengarkan, sembari presensi di e-learning. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai akibat dari suatu perjanjian. Kemarin juga sudah kita membahas tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, kemudian dasar-dasar dari hukum perjanjian itu apa saja. Nah, untuk sesi hari ini kita akan membahas mengenai akibat dari suatu perjanjian itu apa. Kemarin kan dikatakan bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum tentunya mempunyai akibat dari perbuatan hukum tersebut. Nah, sekarang kita lihat akibat dari perjanjian itu apa? Akibat hukum dari perjanjian itu merujuk pada konsekuensi hukum yang timbul setelah perjanjian itu dibuat dan disepakati oleh para pihak. Nah, perjanjian yang sah dan mengikat tadi tentunya pasti menimbulkan hak dan kewajiban untuk para pihak itu. Ini sama seperti, diatur di dalam salah satu asas di pasal 1338 ayat 1 yang mana perjanjian itu berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini siapa yang ingat ini namanya asas apa ya? Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini asas apa ya? Silakan yang bisa menjawab. Asas apa ini? Asas apa yang mengatakan bahwa perjanjian yang sah itu berlaku seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya? Artinya perjanjian itu mengikat para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban dan para pihak harus, mau tidak mau menaati perjanjian yang sudah mereka sepakati. Asas apa ini namanya? Yuk, siapa yang mau menjawab? Kemarin ini sudah dibahas, di tugas juga ada. Asas apa ini namanya ya? Silakan, saya panggil ya. Asas apa namanya untuk pasal ini? Mimi Cece. Siapa nih panggilannya? Silakan, Mbak. Oh, mau dijawab, Mbak? Ini siapa ini? Kian Santos Adena. Ya, izin Gimana, Mbak, menjawab, mau Bu. dijawab? Iya, izin menjawab asas Pacta Sunt Servanda. Oke, maksudnya gimana, Mbak? Bisa dijelaskan? Oke. Jadi, asas Pacta Sunt Servanda adalah asas yang menyatakan bahwa setiap yang melakukan perjanjian itu akan terikat oleh undang-undang dalam perjanjian itu. Oke. Maksudnya itu bukan terikat oleh undang-undang, tapi perjanjian itu seperti undang-undang bagi mereka. Artinya mereka mau tidak mau harus menaati perjanjian yang sudah mereka sepakati. Kalau di awal mereka, menyepakati bahwa harganya sekian, ya mau tidak mau nggak bisa dirubah gitu, dari awal memang harganya 100.000 ya 100.000. Kemudian di awal disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan harus membayar denda dan lain sebagainya, harus disepakati. Nah, kesepakatan atas perjanjian inilah yang kemudian perjanjian ini menimbulkan, hak dan kewajiban dan harus atau wajib ditaati oleh para pihak yang membuatnya. Nah, ini adalah namanya asas Pacta Sunt Servanda, gitu. Nah, sebelum kita lanjut, pembahasan berikutnya, ada yang ingat nggak kemarin perbedaan debitur dan kreditur itu apa? Debitur itu apa sih? Kreditur itu apa? Ada yang ingat? Kemarin juga sudah saya bahas,
karena ini menjadi poin penting dan setelah ini kita akan membahas, mengenai debitur, kreditur, tapi kan, Bapak Ibu harus memahami apa itu debitur dan apa itu kreditur gitu. Kemarin ada yang ingat? Silakan Khairul Huda. Mas Khairul Huda? Mas Khairul Huda, silakan. Mic-nya belum nyala, Pak. Ya, Oke, maaf. sudah. Kalau debitur itu orang yang punya kewajiban, sedangkan yang kreditur adalah yang mempunyai hak. Betul. Good. Jadi ini saya tulis kembali ya di sini ya, supaya kita melihat, mengingat. Ini mungkin kemarin ada yang belum hadir tuh webnya. Jadi debitur itu siapa? Kreditur. Debitur itu adalah orang yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan prestasi. Nah, ini di-highlight ya, sebentar. Nggak bisa ya. Orang yang berhak atas suatu prestasi. Nah, jadi ini perlu Bapak Ibu pahami terlebih dahulu, dua pembedaan dari kreditur dan debitur. Debitur itu pasangannya adalah kewajiban, kreditur itu pasangannya adalah hak. Jadi dilihat, loh berarti dalam perjanjian ini siapa debitur krediturnya? Dilihat dulu, yang punya kewajiban untuk melaksanakan prestasi itu siapa. Itulah yang dikatakan debitur. Dilihat yang punya hak untuk mendapatkan prestasi itu siapa? Nah, itulah yang dikatakan kreditur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya, kita lanjutkan. Nah, ada salah satu hak yang dimiliki oleh si kreditur, yaitu namanya hak aksio pauliana. Hak aksio pauliana itu adalah pihak ketiga itu dapat membatalkan perjanjian di pasal 1341. Jadi pihak ketiga di sini artinya perbuatan hukum itu yang dilakukan oleh debitur. Jadi gini, ketika ada suatu debitur, dia bisa saja dinyatakan pailit. Misalkan debiturnya ini terlilit hutang atau debiturnya ini mempunyai perusahaan dan perusahaannya pailit. Kemudian ketika perusahaan ini pailit, dia sedang mengajukan proses di pengadilan bahwa dia ingin dinyatakan sebagai perusahaan yang pailit karena dia sudah tidak sanggup membayar hutang-hutangnya kepada kreditur, dia sudah tidak sanggup membayar gaji karyawan misalkan, dia sudah tidak sanggup, menerima beban-beban pengeluaran dari perusahaannya dia. Akhirnya dia menyatakan bahwa sudah ini perusahaan ditutup, bangkrut, dan pailit gitu. Nah, ketika belum ada pernyataan pailit di pengadilan, seharusnya apapun itu, aset-aset yang dijaminkan itu tidak boleh dialihkan. Jadi bukan berarti kalau dia dinyatakan pailit, kemudian dia boleh mengalihkan aset-asetnya begitu saja. Bahkan ketika sudah dinyatakan pailit pun ada hak aksio pauliana. Jadi pihak kreditur yang dia bisa membuktikan bahwa, perbuatan hukum si debitur ini merugikan pihak kreditur, maka kreditur itu bisa menggugat di pengadilan. Misalkan gini, saya sama misalkan Mas Huda misalkan nih ya, saya, pinjam namanya Mas Huda. Misalkan Mas Huda ini bangkrut misalkan, amit-amitnya ya, Mas Huda bangkrut, kemudian mau menyatakan pailit di pengadilan karena Mas Huda sudah tidak bisa membayar hutang perusahaan, hutang pribadi, dan segala macam, akhirnya menyatakan pailit. Ternyata sebelum dinyatakan pailit, Mas Huda itu dulunya pernah, menjaminkan tanah tempat tinggalnya Mas Huda. Dijaminkan untuk KPR misalkan. Jadi Mas Huda ini masih beli, tanah rumahnya ini bentuknya KPR, gitu ya. Kemudian
ketika ini mau dinyatakan pilot, Mas Huda bingung nih, aduh udah nggak ada uang lagi dan segala macam. Rumahnya yang dijaminkan tadi dijual, boleh tidak? Tidak boleh, karena sebelum dinyatakan pilot, bahkan sesudah dinyatakan pilot pun juga tidak diperbolehkan mengalihkan aset yang memang masih, ada perjanjian atau terikat dengan perjanjian dengan orang lain. Atau bahkan merugikan pihak lain. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi, kalau tiba-tiba Mas sudah mau mengalihkan si rumah yang tadinya ternyata lagi di masih dalam KPR, karena dia sudah dinyatakan pilot, ya si pihak bank yang, memberikan uang atau perjanjian KPR dengan Mas Huda ini boleh menggugat Mas Huda di pengadilan. Atas dasar apa? Tidak bisa dong, itu tanah yang, dialihkan oleh Mas Huda atau tanah yang dinyatakan pilot dan harus dieksekusi, itu adalah tanah yang menjadi objek perjanjian kita, yaitu perjanjian berupa KPR, gitu. Jadi tidak diperbolehkan, makanya ada hak namanya aktio pauliana. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, akibat hukum bagi para pihak itu sebetulnya berawal dari karena di dalam perjanjian itu kan ada suatu kewajiban, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh si debitur. Nah, salah satu akibat utama dari perjanjian adalah kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Di samping ada kewajiban, tentunya ada pihak yang mendapatkan hak. Nah, ada pihak yang mendapatkan hak ini adalah hak untuk meminta si pihak satunya tadi untuk memenuhi perjanjiannya atau memenuhi prestasinya. Pihak yang dirugikan oleh kelalaian pihak lainnya dalam melaksanakan kewajiban itu memiliki hak untuk meminta pemenuhan atau pelaksanaan perjanjian. Jadi, kalau, dia punya hak tagih juga ibaratnya. Misalkan, ada perjanjian hutang piutang. Pihak debitur mempunyai kewajiban untuk mengganti uang sebesar 100 juta misalkan, karena berdasarkan perjanjian hutang piutang di tahun 2020, mereka sepakat, melakukan perjanjian hutang piutang sebesar 100 juta. Artinya si pihak yang mempunyai hak atau si pihak kreditur ini punya hak untuk menagih, punya hak untuk, "Debitur, ayo kamu segera laksanakan prestasimu." Dia punya hak untuk meminta pemenuhan atas janjinya dia, gitu. Janji yang tertulis ataupun tidak tertulis yang tercantum di dalam, perjanjian, gitu. Kemudian ada akibatnya jika perjanjian itu atau prestasinya itu tidak dilaksanakan. Nah, jika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati, maka hal tersebut disebut dengan wanprestasi. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sering mendengar ada, bahasa hukum yang disebut wanprestasi. Wanprestasi itu adalah prestasi-prestasi itu seperti yang sudah kita ketahui, prestasi itu adalah suatu hal tertentu yang diperjanjikan oleh para pihak. Nah, wanprestasi adalah tidak terlaksananya hal tertentu yang diperjanjikan tersebut. Nah, kemudian orang yang tidak melaksanakan kewajiban yang padahal sudah disepakati di awal, ini bisa dikatakan dia melakukan wanprestasi. Jadi wanprestasi ini harus didasarkan pada perjanjian, nggak bisa kalau tidak ada perjanjian kemudian Bapak Ibu Saudara mengatakan bahwa, "Oh Bapak ini wanprestasi, Ibu ini wanprestasi," nggak bisa. Harus ada perjanjiannya dulu, karena wanprestasi itu lahirnya dari adanya akibat hukum dari perjanjian, gitu. Nah, kemudian ada akibat dari pembatalan perjanjian, yang mana perjanjian itu dapat dibatalkan jika memenuhi alasan-alasan yang sah menurut hukum, sepertinya adanya kesalahan, paksaan, penipuan, atau jika syarat sah perjanjian itu tidak terpenuhi. Jadi, kemarin sudah kita bahas mengenai syarat sahnya perjanjian. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, perjanjian antara dua pihak yang dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga, yaitu di pasal 13-17, merupakan pengecualian dari asas kepribadian atau asas personalia, yang menyatakan bahwa seseorang itu membuat perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya saja. Padahal ternyata ada kemungkinan perjanjian itu tidak dibuat hanya untuk kepentingan dirinya saja. Misalkan kemarin sudah saya berikan contoh juga, contohnya adalah perjanjian asuransi pendidikan anak, asuransi kesehatan anak misalkan.
Bahkan juga ada perluasan bahwa perjanjian itu ternyata bisa, dilanjutkan kewajibannya oleh si ahli waris ketika si pihak yang melakukan perjanjian itu meninggal dunia. Itu bisa, tapi tidak semua perjanjian itu boleh, dilanjutkan oleh ahli waris. Kemarin saya memberikan contoh misalkan perjanjian tentang jasa pembuatan lukisan. Yang membuat lukisan adalah Bapak A, ya ketika Bapak A ini meninggal dunia, ya sudah, artinya, saya maunya dilukis oleh Bapak A, bukan dilukis oleh anaknya gitu. Jadi, tidak bisa dialihkan, tapi ada juga yang bisa dialihkan, misalkan pembayaran hutang piutang, itu juga bisa dialihkan ke ahli warisnya, atau, pemenuhan prestasi yang lain, bentuknya yang lain. Nah, itu masih ada kemungkinan bisa dialihkan kepada pihak ketiga, yaitu ahli waris. Jadi ternyata asas kepribadian atau asas personalia itu ada pengecualian dan ada perluasannya. Nah, kemudian penafsiran perjanjian itu, pada dasarnya dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Jadi, perjanjian itu karena awal didasari oleh kesepakatan, jadi karena adanya kesepakatan, perjanjian itu lahir. Lahirnya perjanjian dengan sahnya perjanjian itu 2 hal yang berbeda. Misalkan saya, membuat perjanjian dengan si A, kita sepakat untuk membuat perjanjian jual beli, udah deal-deal-an, perjanjian itu lahir. Tapi sah atau tidak, belum tentu tergantung dari kita menelaah memenuhi pasal 1320 atau tidak. Oh ternyata perjanjian saya dengan si A itu adalah perjanjian jual beli narkoba. Perjanjiannya lahir, tapi sahnya tidak. Karena apa? Karena tidak memenuhi 1320 KUH Perdata, yaitu tentang suatu sebab yang halal. Karena dia melanggar peraturan perundang-undangan dan itu batal demi hukum. Nanti kita akan membahas batal demi hukum itu seperti apa, dapat dibatalkan itu seperti apa. Oke, kemudian pasal dalam undang-undang yang memuat akibat perjanjian itu sebagaimana diketahui, akibat dari suatu perjanjian itu ada 2, yaitu perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan perjanjian tersebut batal demi hukum. Nah, ini yang tadi saya sebutkan barusan. Perjanjian itu dapat dibatalkan jika melanggar syarat subjektif, yaitu di pasal 1320, syarat sahnya perjanjian itu adalah kesepakatan dan kecakapan. Sedangkan syarat objektif yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Ketika perjanjian itu tidak memenuhi syarat objektif, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal ini tidak terpenuhi, maka perjanjiannya itu batal demi hukum. Tapi perlu diingat bahwa baik perjanjian batal demi hukum dan perjanjian yang dapat dibatalkan, itu dua-duanya itu harus diajukan ke pengadilan. Bukan berarti batal demi hukum saat itu juga langsung batal. Tapi harus ada prosedur pengajuan di pengadilan. Lah terus bedanya apa, Bu? Kenapa harus dibedakan yang satu dapat dibatalkan, yang satu batal demi hukum? Pasti pertanyaannya gitu kan. Berbeda. Nanti, kalau di batal demi hukum pengadilan itu akan memutuskan secara deklaratif. Artinya, ya sudah mau tidak mau, hakim itu hanya, memberikan pengumuman saja bahwa ini batal demi hukum, seperti itu. Tapi sedangkan kalau dapat dibatalkan, hakim itu masih bisa menilai, apakah ini memang tidak sesuai dengan, eee, pasal 1320 yang ayat 1 dan ayat 2, yaitu tentang kesepakatan dan kecakapan. Jadi, masih ada andil dari pihak pengadilan, seperti itu. Jadi tapi dua-duanya masih harus tetap masuk ke dalam pengadilan. Oke, sampai di sini, di PowerPoint pertama, masih ada yang dibingungin atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Silakan. Atau bingung semua ini? Belum ada yang mau ditanya ya? Oke, kita lanjutkan dulu. Oke. Sekarang kita, masuk ke pembahasan berikutnya yaitu mengenai wan prestasi.
Nah, wan prestasi sebentar, oke. Wan prestasi itu adalah istilah yang menggambarkan pelanggaran atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum di dalam perjanjian. Nah, istilah ini sebetulnya berasal dari, bahasa Belanda yang berarti kegagalan dalam melaksanakan prestasi atau kewajiban dalam perjanjiannya. Nah, wan prestasi itu terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian itu tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan waktu, sesuai dengan cara, bahkan sesuai dengan tempat yang sudah disepakati dalam perjanjian. Nah, ini menurut pasal 1238 KUH Perdata, tiada pemenuhan perjanjian yang tepat waktu yang telah disepakati dalam perjanjian oleh salah satu pihak dapat disebut wan prestasi. Nah, jadi kalau perjanjiannya itu, dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah disepakati, ya tidak bisa dikatakan wan prestasi. Tapi kalau tidak dilaksanakan, tidak sesuai, dilaksanakannya itu tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati, maka pihak tersebut dikatakan sebagai pihak yang wan prestasi. Oke, sekarang kita lihat bentuk-bentuk wan prestasi itu apa saja. Bentuk wan prestasi itu ada 3. Yang pertama, tidak memenuhi kewajiban sama sekali. Yang kedua, terlambat memenuhi kewajiban. Dan yang ketiga, melaksanakan kewajiban tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Sekarang kita lihat. Sebentar, ini agak kecil, saya besarkan dulu ya. Nah, tidak memenuhi kewajiban itu adalah pihak yang terlibat dalam perjanjian itu tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Contohnya apa? Dalam perjanjian jual beli, penjual tidak menyerahkan barang yang telah disepakati pada waktu yang ditentukan. Bapak Ibu di sini mungkin misalkan janjian sama tukang sayur misalnya. Janjian sama tukang sayur keliling di depan rumah, besok tolong saya mau beli sayur-sayuran sop sama sayur asam seharga 20.000. Besok jam 8 diantar ke rumah ya, Pak. Ternyata sampai dengan jam 8 itu bapak sayur yang keliling tadi tidak datang sama sekali. Artinya sayur ini tidak dikirim dan perjanjian jual beli ini tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Karena apa? Kewajibannya tidak dipenuhi oleh si pihak satunya. Pihak satunya siapa ini? Pihak, tukang sayur di sini adalah sebagai pihak yang punya kewajiban, yaitu sebagai debitur. Dia punya kewajiban untuk menyerahkan barang, untuk menyerahkan, barang yang sudah disepakati, yaitu berupa misalkan sayur sop dan sayur asam, misalkan. Jadi perjanjian itu bukan berarti harus tertulis ya. Perjanjian lisan pun juga termasuk ke dalam, pengaturan-pengaturan ini juga. Jadi jangan terlalu sempit berpikiran bahwa ini harus perjanjian yang tertulis gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah terlambat memenuhi kewajiban. Nah, terlambat memenuhi kewajiban ini ada pihak yang perjanjian, kewajibannya itu tidak dipenuhi sesuai dengan waktu yang sudah mereka sepakati. Jadi, mereka sepakat misalkan contohnya ada perjanjian sewa-menyewa, mereka sepakat waktu dan tanggalnya telah disepakati, dalam kontrak sewa di tanggal sekian. Nah, tapi sampai tanggal sekian itu tidak dilakukan pembayaran sewa. Artinya apa? Di sini terjadi adanya terlambat memenuhi kewajiban. Contoh lainnya apa? Ini masih beberapa menjadi pertanyaan mahasiswa. Bu, bedanya apa terlambat memenuhi kewajiban sama tidak memenuhi sama sekali? Kalau misalkan tadi dikatakan sewa menyewa, kemudian sampai di tanggal itu dia tidak membayar sewanya sama sekali. Tidak ada 1% pun uang sewa yang diserahkan kepada si pemberi sewa. Apakah itu tidak dikatakan tidak memenuhi kewajiban sama sekali? Tidak. Dia dikatakan terlambat. Kenapa dikatakan terlambat? Karena yang dikatakan terlambat memenuhi kewajiban adalah apabila kewajiban itu dipenuhi, mmm, kewajiban itu masih bisa berguna untuk orang. Misalkan gini, saya bikin perjanjian dengan IO, event organizer, untuk ulang tahun anak saya, misalnya ya.
Kemudian untuk ulang tahun anak saya, kita sepakat di hari ini jam 12 siang, saya mau sudah dihias dan sudah ada kue tart. Jam 12 siang, karena di jam 12 siang saya sudah menyebar undangan untuk, teman-teman anak saya datang ke rumah. Ternyata sampai lewatnya waktu, itu si IO-nya ini atau event organizer-nya ini tidak datang sama sekali, tidak mendesain tidak mendesain rumah saya dan tidak membawakan kue tart juga. Jadi orangnya nggak datang sama sekali. Nah, ini kira-kira masuk ke tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhi kewajiban? Ada yang bisa jawab? Jadi, event organizer-nya ini sudah janjian dengan saya, perjanjiannya adalah di jam 12 siang ini, saya mau rumah saya itu didesain, rumah saya itu didekor untuk acara ulang tahun anak saya dan harus ada kue tart yang sesuai request saya. Tapi sampai jam 12 siang lebih, jam 1, jam 2 itu tidak ada IO-nya ini datang, event organizer ini sama sekali tidak datang, tidak mendekor rumah saya dan tidak membawakan kue tart. Kira-kira masuk ke yang tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhi kewajiban? Ada yang bisa jawab? Tidak memenuhi kewajiban, Bu. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali. Ya. Oke. Kalau Kalau dia misalkan tidak ada konfirmasi, kalau dia tidak ada konfirmasi untuk keterlambatan atau tidak sempat di waktu itu. Oke, terima kasih. Mas siapa ya? Saya lupa kemarin. Kurniawan, Bu. Mas Kurniawan, terima kasih Mas Kurniawan. Itu adalah salah satu contoh tidak memenuhi kewajiban, sama sekali. Artinya, kalaupun si pihak event organizer ini memenuhi kewajibannya di kemudian hari, apakah kue tartnya itu akan berguna? Kan tidak. Misalkan event organizer-nya bilang, "Oh iya Bu, ternyata saya lupa, saya kirim jam 5 sore ya Bu." Apakah kue tartnya akan berguna untuk saya? 1 bungkus berdua, Kakak. Mandi apa udah sono? Kira-kira kue tartnya akan berguna untuk saya nggak? Tidak, Bu. Tidak. Karena Jadi udah kecewa juga kan. betul, jadi percuma juga mau dikirim kue tartnya, mau didekor rumahnya juga tidak berguna, karena apa? Karena sudah lewat momennya. Nah, inilah yang dikatakan tidak memenuhi kewajiban sama sekali. Jadi mau mereka penuhi kewajiban di kemudian hari pun itu sudah tidak ada gunanya. Berbeda dengan terlambat memenuhi kewajiban. Kalau terlambat memenuhi kewajiban, meskipun kewajibannya itu dilaksanakan di kemudian hari, masih bisa digunakan atau masih bisa dimanfaatkan walaupun dia terlambat. Misalkan terlambat memenuhi kewajiban adalah misalnya, tadi saya sepakat, melakukan perjanjian dengan event organizer untuk dekorasi ulang tahun anak saya. Terus di dalam perjanjian itu, setelah dekorasinya itu selesai, saya harus membayar hasil jasanya mereka, jasa IO-nya itu sebesar 5 juta, termasuk kue tart termasuk kue tart dan dekorasi itu 5 juta. Dan maksimal ditransfer jam 1 siang. Tapi ternyata sampai jam 1 siang saya nggak bayar-bayar. Ditunggu sampai jam 5 sore saya tetap tidak membayar. Ditunggu sampai 2 hari lagi saya tetap tidak membayar sama sekali, dekorasi dan juga kue tart yang sudah disepakati itu. Kira-kira itu masuknya tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhi kewajiban? Kira-kira masuknya ke mana nih? Gimana, Bu? Kalau misalkan saya tadi disuruh membayar, uang jasa dari si event organizer-nya tadi, kan event organizer-nya sudah melakukan dekorasi rumah saya, sudah membawakan kue tart di jam yang tepat waktu, dan di dalam perjanjian itu saya harus membayar jasanya dia itu sebesar 5 juta maksimal jam 1 siang di hari itu. Tapi saya jam 1 siang saya nggak bayar, jam 5 sore juga saya nggak bayar, 2 hari kemudian saya juga nggak bayar, terus kemudian saya dikatakan wan prestasi sama si pihak event organizer-nya ini. Saya termasuk wan prestasi yang mana, yang tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhi kewajiban?
Itu termasuk terlambat. terlambat memenuhi kewajiban. Terlambat Betul. kewajiban. Karena apa, Mbak Hani? Coba Mbak Hani. Karena penyewanya tidak membayar sewanya tepat waktu sesuai yang sudah dijanjikan. Betul. Artinya dia terlambat karena walaupun dibayar 2 hari lagi, 3 hari lagi, uang itu masih bisa berguna oleh si event organizer. Berbeda kalau tadi event organizer-nya yang tidak melakukan jasanya. Mau dia melakukan jasanya 3 hari lagi, ya udah nggak guna rumah saya didekor, udah nggak guna kue tart diantar ke rumah. Gitu. Oke, jadi itu adalah perbedaan yang mendasar antara tidak memenuhi kewajiban sama sekali dan terlambat memenuhi kewajiban. Kemudian melaksanakan kewajiban tapi tidak sesuai. Nah, ini juga termasuk ke dalam bentuk investasi. Tapi ini cukup mudah ya untuk dipahami karena yang dimana melaksanakan kewajiban tapi tidak sesuai itu banyak contohnya. Misalkan dalam perjanjian jual beli barang, penjual mengirim barang yang berbeda dengan apa yang diperjanjikan. Atau mungkin bahkan barangnya rusak atau tidak sesuai spesifikasi. Perjanjiannya bilangnya iPhone, ternyata yang datang Samsung. Itu adalah pemenuhan kewajibannya terjadi tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Mungkin Bapak Ibu juga sering jual beli online di Shopee, kemudian pesannya apa, yang datang apa. Nah, itu termasuk ke dalam prestasi yang ini. Dia melaksanakan kewajibannya yaitu penyerahan barang tapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Oke, sekarang kita lihat. Syarat terjadinya wan prestasi itu ada beberapa. Yang pertama jelas harus adanya perjanjian yang sah. Jadi ketika Bapak Ibu melihat, oh ini orang ini wan prestasi, berarti harus dilihat dulu perjanjiannya itu sah atau tidak. Untuk melihat perjanjian itu sah atau tidak, harus menelaah pasal 1320 KUH Perdata, yaitu harus memenuhi kesepakatan, memenuhi kecakapan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jadi kalau 4 ini sudah terpenuhi, tidak ada klausul atau tidak ada perbuatan-perbuatan yang melanggar pasal 1320 ini, artinya perjanjian tersebut sah. Kemudian kalau perjanjian sudah sah, apakah bisa untuk mengidentifikasi wan prestasi? Kita lanjut ke berikutnya. Harus ada suatu kewajiban yang tidak ditepati. Jadi harus jelas kewajiban yang tidak ditepati itu apa. Oh, dia tidak melakukan pembayaran. Oh, dia tidak melakukan jasanya atau dia tidak melakukan prestasinya berupa apa. Nah, itu harus jelas. Dan kemudian yang ketiga, tidak boleh ada force majeure. Force majeure itu adalah jika pihak yang melanggar perjanjian itu dapat membuktikan adanya keadaan memaksa yang menghalangi mereka untuk memenuhi kewajiban perjanjian, maka tidak dapat dianggap sebagai wan prestasi. Misalkan tadi ternyata event organizer-nya itu tidak datang ke saya untuk mendekor dan juga untuk mengirim kue tart ke saya itu bukan karena apa-apa, tapi ternyata ada force majeure. Force majeure-nya apa? Misalkan tiba-tiba waktu dia perjalanan ke sini ada banjir bandang yang membuat jembatan itu jadi ambruk gitu misalkan. Artinya dia tidak bisa melewati jembatan itu padahal satu-satunya jalan untuk ke rumah saya adalah melewati jembatan itu. Nah, si pihak IO-nya ini tidak boleh dikatakan dia wan prestasi karena dia bisa membuktikan bahwa dia terkena force majeure. Ada keadaan memaksa yang menghalangi pihak ini untuk melaksanakan kewajibannya. Gitu. Oke, kemudian yang terakhir harus ada pemberitahuan. Nah, pihak yang tidak melaksanakan kewajiban dalam perjanjian itu tidak dapat dianggap wan prestasi sebelum mereka diberi peringatan atau somasi terlebih dahulu oleh pihak yang dirugikan. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung, saya nggak bayar baru 2 jam, langsung dikatakan wan prestasi. Jadi saya harus disomasi dulu. Somasi itu bentuknya apakah harus tertulis surat resmi gitu? Belum tentu juga. Bisa saja lewat WA. Mohon maaf Ibu, tadi berdasarkan perjanjian seharusnya Ibu membayar di jam 1 siang sebesar 5 juta, tapi sampai detik ini Ibu masih belum membayar. Diharapkan segera membayar 5 juta rupiah ke rekening nomor ini misalkan. Nah, itu adalah bentuk somasi. Apabila sampai dengan tanggal sekian tidak dibayarkan, maka misalkan kami dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Nah, ini jelas. Oh, berarti di sini ada jangka waktu untuk diberikan waktu spare untuk dia melaksanakan kewajibannya yaitu dalam hal pembayaran misalnya. Gitu. Oke.
Saya lanjutkan. Akibat hukum dari Wan Prestasi itu ada 3, pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian, dan ganti rugi. Jadi konsep dasarnya itu sebetulnya akibat hukumnya ada 3 ini. Tapi bisa juga loh pembatalan perjanjian itu diikuti dengan ganti rugi, jadi nggak cuma dibatalin doang. Pembatalan iya, tapi ganti rugi juga iya, itu juga bisa. Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi, pemenuhan perjanjian kemudian dengan ganti rugi, atau bahkan mungkin ganti rugi saja, gitu. Jadi ini perlu dipahami, bisa juga pembatalan perjanjian tanpa ganti rugi bisa nggak? Ya bisa aja. Pemenuhan perjanjian tanpa ganti rugi bisa nggak? Bisa aja, yang penting dipenuhi saja perjanjiannya, gitu. Oke. Selanjutnya ada upaya Wan Prestasi. Upaya Wan Prestasi itu yang pertama tadi, harus diberikan somasi atau peringatan itu. Kalau sudah diberikan somasi atau peringatan masih tidak diindahkan, maka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, tapi gugatannya ini adalah bentuknya perdata. Kalau misalkan tidak mau melewati, gugatan perdata, bisa dengan alternatif dispute resolution atau, non litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ini ada banyak hal, mungkin Bapak Ibu juga sudah mempelajari juga, mengenai alternatif dispute resolution ini bisa arbitrase, bisa mediasi, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali bentuk alternatif dispute resolution tergantung dari perjanjian, yang disepakati oleh para pihak, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup semua ini? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Nah, untuk saat ini materi tuwebnya itu hanya itu saja, karena kita kemarin sudah dipercepat di pertemuan sesi yang pertama, dan sesi ini memperdalam untuk sesi 4 dan juga sesi 5. Dan di sesi 5 itu sebetulnya ada kendala teknis karena di diskusi 5 itu masih kosong. Jadi nanti mungkin ketika saudara membuka, diskusi 5 itu masih belum ada soalnya. Ini sedang saya konfirmasi ke pihak UT-nya, karena, ini yang melampirkan diskusi itu langsung dari pusat, jadi tidak bisa dari saya. Artinya sementara ini kalau memang di diskusi 5 itu masih belum ada soal, ya tidak perlu dikerjakan dulu. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengecek misalkan sampai ke tuweb berikutnya masih belum ada, ya nggak usah dikerjakan dulu, nggak apa-apa. Tapi nanti kalau di tuweb berikutnya saya sudah berhasil menghubungi, tim pusat dan sudah dikeluarkan soal diskusinya, silakan Bapak Ibu bisa mengerjakan gitu. Karena untuk berpraktik sendiri, karena kan ini perjanjian ini baru kali ini dimasukkan ke dalam kurikulum berpraktik, yang mana diskusi itu sebetulnya tidak dinilai, tetapi tetap harus saya tanggapi. Jadi, diskusi tetap harus dicantumkan oleh Bapak Ibu atau Bapak Ibu harus menulis karena saya harus menanggapi tulisan-tulisan Bapak Ibu, namun memang penilaian itu nanti seharusnya akan ada tugas akhir di perjanjian ini. Jadi mata kuliah ini seharusnya ada tugas akhirnya, selain tugas yang ada di sesi 3, sesi 5, dan sesi 7. Gitu ya. Jadi selain ada 3 tugas tadi, ada 1 lagi tugas tambahan, sebagai pengganti nilai-nilai dari diskusi-diskusi Bapak Ibu. Tapi untuk tugasnya apa, saya juga kurang tahu karena memang ini, diproses di sistem dan ini diatur oleh pusat. Jadi nanti silakan ditunggu saja kabarnya, kalau saya sudah ada kabar saya akan segera, mengabari Bapak Ibu sekalian baik lewat WA maupun tuweb berikutnya, gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Itu tes formatifnya itu memang nggak bisa ya, Bu? Iya, memang nggak bisa. Tidak perlu dikerjakan, Pak Kurniawan. Jadi Bapak Ibu cuma melihat, diskusi itu silakan dikerjakan setelah Bapak Ibu membaca PowerPoint dan bahan hukum yang sudah diberikan oleh UT. Gitu.
sudah bisa presensi semua di e-learning? Ada yang ada kendala? Saat ini nggak ada, Bu. Sudah bisa Masih semua belum ya? Belum bisa, Bu. Gimana Mas Yuda? Kalau yang di e-learning masih belum bisa absensi, Bu. Belum bisa absensi. Coba ini Mas Yuda kelas 277 atau 278? 278, Ibu. 278, sebentar saya coba buka dulu. Ada lagi yang belum bisa? Ibu, izin tanya. Ya. Gimana? Itu maaf ya, kalau memang diskusi tidak dinilai, terus untuk penilaiannya itu di mana ya? Di tugas akhir, Mbak. Oh, hanya di tugas aja. Tugas itu enggak, di tugas itu kan biasanya kan memang ada tugas 3. Tugas 3 di sesi 3, di sesi 5, dan sesi 7. Tapi kalau di berpraktik itu nanti akan ada 1 tambahan tugas akhir. Berarti kalau misalnya kita melewati diskusi itu nggak apa-apa dong? Karena memang diskusi itu untuk tanggapan, untuk saya melihat partisipasi nilai aktivitas partisipatif saudara saja. Tapi tetap ada penilaian juga nggak dari Tidak ada, penilaian tidak ada. Oh. Karena memang sudah dialihkan bebannya ke tugas akhir. Oke, makasih Bu. Ya. Siapa namanya? Khairul Huda ya. Sebentar Mas. Ada lagi yang tidak bisa presensi? Saya Bu. Siapa namanya? Fatimah, sebentar. Oh, tadi tingkat A ya, Mbak? Oke. Ada lagi? Saya Ibu. Iya, namanya siapa, Mbak? Yang Santos. Oke, ada lagi? Ada Ibu, saya Ibu. Siapa namanya? Siti Fajri Nurjana, Bu. Sebentar. Siti Fajrin. Iya Ibu. Oke, ada lagi? Sudah semua? Apa nih? Absen ya? Presensinya. Oke. Presensinya apa ya? Gimana, Mbak? Ramadhani Safiyandri nggak bisa absen. Halo, gimana? Presensi itu apa ya? Izin, Bu. Presensi di e-learning, Mbak. Di e-learning sudah saya buka presensi untuk web hari ini. Sebentar saya cek dulu. Namanya Mbak siapa? Saya Islamia Ayunita. Siapa, Mbak? Islamia Rahma Ayunita. Islamia, coba saya cek lagi. Izin Ibu, Ya. Ramadhani Safiyana Sari nggak bisa absen, Bu. Siapa namanya? Izin Bu, Ramadhani Safiyana Sari, Bu. Ramadhani Selviana Sari, ya. Ada lagi nggak? Bu, izin yang Rizky Agustinus sudah masuk, Bu. Rizky Agustinus. Oke, ada lagi? Sudah semua presensinya? Bukannya memang tidak ada absensi ya Bu di sini? Di e-learning sudah saya cantumkan absensinya, Mas. Oh gitu. Sudah bisa dibuka belum? Saya cek dulu ya Bu. Soalnya dari Siapa namanya, Mas? Kurniawan, Bu. Di sesi 4 di bagian kehadiran to web. Sebentar, coba Kurniawan ya, saya cari dulu. Ya, ini saya presentasikan aja, Mas. Ada lagi yang lain? Sudah semua ya? Ibu, Islamia udah ya Bu ya?
Di Dewa, Ibu. Islamia udah belum, Bu? Udah. Oke, terima kasih. Dewa Agung, Ibu. Dewa Agung. Bentar saya cari dulu. Ada lagi nggak selain itu? Biar nggak satu-satu. Sudah semua. Izin Bu, Asman Sahab Bu. Siapa? Asman Sahab Bu. Asman Sahab. Sebentar. Tadi Dewa sama Asman ya. Saya belum ketemu nih yang Mas Dewa nih, belum ketemu. Mas Dewa di kelas berapa sih, Mas? Halo, Mas Dewa Agung kelas berapa? 277 atau 278? Mas Dewa Agung. Mas Asman kelas berapa, Mas? Kelas 278 Bu. 278 ya. 278. Asman Sahab. Siap Bu. Asman Sahab Maruli ya? Iya Bu. Oh ya, oke. Ini Mas Dewa Agung, Mas saya nggak ketemu nih. Mas Dewa Agung. Gimana nih kok ngilang? Cuman datang cuma ini aja ya. Bu, saya Bu. Terus hilang. Bentar coba saya cari dulu. Kelas berapa ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Belum ada? Oke, kalau Mohon izin bertanya, Bu. Oh iya, silakan, Mbak. Bu, ini untuk mengenai hukuman terhadap debitur atas prestasi tadi, boleh dibuka slide-nya lagi, Bu? Soalnya yang di Tuton di webnya itu belum keluar untuk PPT yang one prestasi. Oh belum, oh iya ya. Ya, belum keluar. Ya. Ya. Oh yang PPT yang prestasi berarti Mbak. Betul Bu. Sebentar. Oke, sudah. Mengenai yang resiko yang timbul apa? Oh sorry. Yang ini? One percent ya. Nah, betul Bu. Itu di situ kan ada 3 ya. Pembatalan perjanjian, pemenuhan perjanjian, dan ganti rugi. Akan tetapi kalau yang saya baca di modul itu ada pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, lalu peralihan resiko, dan pembayaran biaya perkara. Nah, untuk pembayaran biaya perkara itu sepertinya masuknya ke ganti rugi ya, Bu ya? Atau pembayaran biaya perkara itu beda lagi, Mbak. Nah, itu berarti berbeda ya? Itu tambahan atau gimana? Ganti rugi itu bentuknya ada 3. Dia bisa biaya, bunga, dan juga rugi. Biaya itu adalah biaya yang pasti timbul dari atau biaya yang sudah timbul dari adanya one prestasi tersebut. Kemudian bunga itu adalah keuntungan yang seharusnya didapat. Ketika itu tuh tidak terjadi one prestasi, seharusnya ada keuntungan yang sekian yang harus didapat. Tapi karena adanya one prestasi, jadi dia tidak bisa mendapatkan untung. Nah, itu bunga. Untuk rugi itu adalah kerugian yang sudah pasti didapat. Jadi itu tidak termasuk ke dalam 3 itu. Itu termasuk biaya perkara itu sendiri. Kan kalau misalkan one prestasi itu tidak diajukan di pengadilan kan tidak ada
ganti rugi untuk tidak ada pembayaran biaya perkara. Misalkan diajukannya, cukup dengan mediasi internal misalkan. Misalkan di sini misalnya ya, Mbak Maria kan mungkin beberapa kali pernah jual beli di Shopee. Ya, Ya. kemudian ternyata misalnya barang yang sampai itu tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan sama si penjual. Misalnya penjualnya bilang, "Ini ukurannya L," tapi ternyata tiba-tiba yang datang itu triple L gitu. Yang itu sangat tidak mungkin dipakai karena sangat besar misalkan. Kemudian Mbak Maria protes dan Shopee ini memfasilitasi mediasi internal. Yang mana Shopee ini sebagai pihak mediator dan pihak penjual dan juga pihak pembeli ini sebagai pihak yang bersengketa, ibaratnya seperti itu ya. Kemudian pihak Shopee ini akan memberikan, jalan tengah. Ini bagaimana ketika ada seperti ini, apakah mau uangnya dikembalikan atau mau, pemenuhan prestasi, misalkan, "Oh ya sudah berarti barang yang sudah dikirim 3L ini dikembalikan, kemudian dikirim yang barang yang sesuai, atau mau diganti rugi atau bagaimana?" Nah, dari hasil mediasi ini kan tidak ada biaya yang dipungut nih. Nah, itu kan berarti tidak ada biaya yang muncul. Jadi ini itu termasuk di luar dari akibat hukum dari wan prestasi, gitu. Oke, baik. Jadi karena memang, penyelesaian sengketa itu kan belum tentu hanya lewat pengadilan saja, makanya tadi di slide terakhir ada bisa juga loh dilakukan penyelesaian sengketa itu di luar pengadilan dengan alternatif dispute resolution. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu banyak sekali. Tidak hanya arbitrase, tidak hanya mediasi di pengadilan, tidak hanya, mediasi di lembaga-lembaga eksternal, bisa juga mediasinya itu internal, itu juga boleh. Tidak Baik. ada masalah gitu. Bahkan kalau mediasi di internal itu kan malah justru sangat menekan pembiayaan dan kemungkinan terselesaikannya harusnya lebih tinggi dibandingkan, penyelesaiannya di luar gitu. Baik. Iya, Mbak. Iya, baik. Dan sebetulnya Baik. kalau untuk bentuk-bentuk akibat hukum dari wan prestasi sendiri itu memang literatur itu ada yang memang Beda-beda. berbeda-beda. Oh, ya. Tergantung Mbak Maria ini mau menggunakan literatur dari siapa. Apakah mau merujuk kepada Pak Subekti atau Ya. misalkan mau merujuk kepada Pak Sudikno atau siapa gitu. Jadi Ya. memang ada perbedaan yang cukup signifikan. Nah, tinggal yang paling sesuai itu mau menggunakan literatur yang mana. Makanya ketika diskusi disampaikan itu sangat lebih baik ketika dicantumkan literasinya atau Oke. literaturnya dari mana. Karena kita melihat, oh ya wajar saja Bu Maria menjawab seperti ini karena literaturnya dari Pak Sudikno misalkan. Oh wajar saja Mbak Maria menjawabnya A karena literaturnya dari ini gitu. Baik. Jadi itu tidak bisa kecuali kalau Mbak Maria menjawab tanpa ada literatur, kita bisa berasumsi, oh ini jangan-jangan asumsinya Mbak Maria sendiri nih, tidak berdasarkan literatur manapun, gitu ya Mbak? Ya, ya, baik Bu, Oke, menjelaskan. ada Baik, lagi? terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Pak Huda. Belum mic-nya Pak, mic-nya belum dinyalakan. Ya. Maaf Bu, izin Bu untuk bentuk-bentuk wan prestasi tadi ya. Sebagai contoh ada orang utang ke kita lah ya. Tapi ya janjinya itu 1 bulan. Tapi dia pertengahan bulan udah bayar tapi cuma sebagian. Dan selanjutnya belum bayar sampai waktu yang ditentukan tuh Bu. Terus masuk bentuk wan prestasi yang mana Bu ya? Kira-kira. Termasuk ke dalam bentuk wan prestasi yang terlambat. Karena Bu, ya? betul, karena perjanjiannya itu tidak sepenuhnya dilaksanakan. Nah, sebagiannya ini itu kan juga termasuk kewajiban walaupun hanya sebagian. Iya, Bu. Misalkan hutangnya 100 juta yang dibayar baru 50. Nah, 50 jutanya ini kan juga kewajibannya si pihak debitur untuk membayar gitu. Jadi ketika debitur ini tidak membayar sebagian hutangnya ya sama saja dia terlambat berprestasi. Jadi dia termasuk ke dalam pihak yang wan prestasi. Siap ya, Bu. Gitu Terima Pak kasih, Bu. Huda. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, sudah paham semua ya?
Kalau begitu, Tuweb kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga ilmu yang hari ini didapat bisa digunakan baik di dunia kerja Bapak Ibu ataupun kegiatan sehari-hari. Karena hukum itu sangat dekat dengan kegiatan sehari-hari kita. Jadi tidak perlu jauh-jauh harus dibawa ke pekerjaan Bapak Ibu sekalian, tapi cukup Bapak Ibu dengan melindungi diri sendiri ketika melakukan perjanjian, ketika melakukan perbuatan hukum, itu dengan Bapak Ibu menyadari dan memahami bagaimana aturan-aturan hukum perjanjian itu seharusnya lebih memberikan perlindungan kepada Bapak Ibu sendiri. Jadi saya berharapnya sih pelajaran kali ini bermanfaat dengan untuk Bapak Ibu sekalian dan silakan bisa leave dari Jimit ini dan nanti kita akan pertemuan Tuweb 1 kali lagi, insya Allah berarti di 2 minggu lagi dan di hari yang sama, di jam yang sama gitu ya. Nanti untuk informasinya saya akan follow up lagi dari WA dan juga pasti akan saya cantumkan linknya di e-learning. Begitu. Oke, kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anggita. Sama-sama. Terima kasih Bu.